syukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang maha pengampun dan maha penerima taubat apabila kita bertaubat dan memohon ampunannya. Sholawat teriring salam tak lupa kita haturkan kepada Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersama keluarganya dan para sahabat. Sobat MMC dimanapun kalian berada, kadang kita semangat untuk beribadah dan kadang kita merasa malas untuk menjalankan ibadah. Kenapa itu bisa terjadi? Salah satu sebab terbesar yang menyebabkan orang malas atau semangat beribadah adalah kondisi hati. Ketika hatinya sedang sehat, hatinya sedang bersih, biasanya dia akan semangat beribadah. Sebaliknya, ketika hatinya kotor dan dipenuhi dengan penyakit, maka saat itu dia akan malas untuk beribadah kepada Allah. Apakah hati yang terlanjur kotor, yang terlanjur sakit bisa diobati, bisa dibersihkan? Jawabannya bisa. Tentunya dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu yang bisa membersihkan hati kita dari kerak-kerak kotoran itu adalah Al-Quran. Sehingga di dalam surah Al-Isra ayat 82 Allah Azza wa Jalla berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmah. Artinya, dan kami turunkan Al-Quran salah satunya adalah untuk syifa, atau penawar, atau penyembuh, atau obat dari penyakit-penyakit yang ada dalam hatinya. Semakin sering kita membaca Al-Quran, semakin banyak halaman yang kita baca, maka akan semakin sehat hati kita, semakin bersih hati kita. Sebaliknya, semakin jarang kita menyentuh Al-Quran, semakin jarang kita membaca Al-Quran, maka kerak-kerak yang dalam hati kita akan semakin menumpuk dan semakin susah untuk dihilangkan. Menurut Syekh Al-Utsaimin hafizahullah, di bulan Ramadan ini terjadi perpaduan antara dua hal dahsyat yang membersihkan hati. Yang pertama adalah puasa dan yang kedua adalah Al-Quran. Perpaduan antara puasa dengan Al-Quran diibaratkan seperti air dengan sabun. Membersihkan sesuatu hanya dengan air kurang bersih. Membersihkan sesuatu hanya dengan sabun juga kurang bersih. Tapi ketika sabun dengan air dipadukan, maka akan sangat bersih. Maka dari itu, di bulan Ramadan ini memadukan antara puasa dengan Al-Quran, efeknya dahsyat untuk membersihkan hati kita. Sobat MMC yang berbahagia, yuk bikin target baca Al-Quran di bulan Ramadan minimal sekali khatam. Syukur-syukur bisa 2 kali atau 3 kali. Imam Syafi'i biasa membaca Al-Quran dalam bulan Ramadan sampai khatam 60 kali. Masya Allah, itu bukan dongeng, tapi itu mustahil bagi orang yang tidak memiliki semangat dan tidak mendapat taufik dari Allah. Lalu bagaimana nih dengan sobat MMC yang belum bisa membaca Al-Quran? Ya harus memaksa diri buat belajar mengaji lah. Masa orang Islam gak bisa baca Al-Quran? Jangan pernah malu, sekalipun umur kita sudah tua, tetap harus belajar kalau ingin bahagia di akhirat. Jangan sampai menyesalinya kelak. Belajarlah giat sampai benar-benar lancar membaca Al-Quran, sambil sering mendengarkan murotal atau ikut mengaji orang-orang di masjid dan rumah-rumah warga selama bulan Ramadan. Demikianlah ceramah singkat yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita ditolong oleh Allah untuk memanfaatkan bulan Ramadan ini guna membersihkan hati kita yang mungkin sudah terlanjur kotor. Tidak ada kata terlambat untuk memperbaiki diri. Cukup sekian, mohon maaf atas segala kehilafan. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.